Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai penghentian pemakaian suatu aset tetap. Jadi, suatu perusahaan ketika menggunakan aset tetap itu ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan menghentikan pemakaian aset tetapnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada pertanyaan, mengapa pemakaian aset tetap itu dihentikan? Kemudian di sini dijabarkan beberapa alasannya. Yang pertama, aset tetap mengalami penurunan fungsi karena habis umur ekonomisnya. Semisal, di awal aset tetap itu sudah ditentukan umur ekonomisnya selama 10 tahun. Jadi kalau misalnya sudah 10 tahun berarti harus dihentikan pemakaiannya. Kemudian yang kedua, aset tetapnya rusak, jadi harus dihentikan karena mengalami kerusakan. Kemudian, aset tetap tidak layak untuk dipakai terus-menerus karena sudah ketinggalan zaman. Dengan munculnya mesin-mesin baru yang dapat memproduksi barang yang mutunya lebih baik. Semisal perusahaan mempunyai sebuah mesin lama. Setiap tahunnya hanya bisa memproduksi selama 10.000 jam per tahun. Kemudian karena ada perkembangan zaman, mesin tersebut diperbarui, mengalami pembaruan, akhirnya bisa digunakan selama 20.000 jam per tahunnya. Nah, di sini maka mesin lamanya harus dihentikan karena tidak efisien. Nah, kemudian di sini perlakuan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Gimana saja perlakuannya? Yang pertama, dibuang atau dihapuskan. Nah, di sini ada dua kondisi juga. Ketika habis umur ekonomisnya dan ketika belum habis umur ekonomisnya. Kemudian dijual. Nah, nanti dijual ini di akhir itu menghasilkan laba penjualan atau rugi penjualan atau malah titik impas. Titik impas itu tidak laba ya tidak rugi. Kemudian penukaran aset tetap. Nah, ketika aset tetap ditukarkan itu ada dua kondisi juga. Yang pertama, pertukaran aset tetap sejenis, dan yang kedua, pertukaran aset tetap tidak sejenis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh studi kasus. Nah, di sini ada contoh soal dibuang atau dihapuskan ketika sudah habis umur ekonomisnya. Di sini ada sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 5 juta. Telah disusutkan sepenuhnya pada akhir periode. Pada awal Februari, mesin tersebut dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan aktiva tetap ini adalah berarti yang didebet akumulasi penyusutan peralatan, yang dikredit peralatan dengan nominal 5 juta sesuai dengan harga belinya. Karena di sini sudah habis umur ekonomisnya, maka tidak menimbulkan sebuah kerugian. Selanjutnya, ini ada contoh soal dibuang atau dihapuskan namun belum habis umur ekonomisnya. Nah, di sini terdapat kendaraan diperoleh dengan harga perolehan 65 juta, rusak berat, sehingga harus diberhentikan dari pemakaiannya. Akumulasi penyusutan berjumlah 59 juta. Biaya untuk pemindahan sebesar 2 juta. Nah, ini dibayar tunai. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi yang pertama, harga buku kendaraan tadi kan harga belinya 65 juta. Kemudian jangan lupa dikurangi sama penyusutan 59 juta. Diperoleh hasil 6 juta. Kemudian ada biaya pemindahan, maka harus ditambah 8 juta. Nah, 8 juta ini menghasilkan kerugian karena umur ekonomisnya belum habis.
Maka jurnalnya yang didebat akumulasi penyusutan kendaraan dengan nominal 59 juta dan yang didebat rugi penghentian aset tetap dengan nominal 8 juta dan yang dikredit kendaraan senilai 67 juta. Jadi kalau misalnya rugi berarti letaknya di sebelah debat. Nah, kemudian ini contoh soal dijual. Sebuah aktiva yang berbentuk sepeda motor pada tanggal 1 Juni 2017 telah disusutkan sebesar 7.500.000. Harga perolehan pada saat dibeli baru itu sebesar 12.500.000. Seandainya motor tersebut dijual pada harga yang huruf A itu dijual dengan harga 6 juta, itu gimana? Yang B dijual dengan harga 5 juta, itu gimana? Yang C dijual dengan harga 4 juta, itu gimana? Nah, di sini apakah yang terjadi? Ataukah laba, rugi, atau impas? Di sini kalian disuruh membuat jurnalnya. Untuk yang huruf A dulu, tadi kan perhitungan penjualannya semisal 6 juta. Berarti yang di atas sendiri ditulis dulu harga jualnya tadi 6 juta. Kemudian harga perolehannya 12.500.000. Jangan lupa ada penyusutannya sebesar 7.500.000, maka harus dikurangi. Maka diperoleh harga buku kendaraan 5 juta. Nah, di sini harga jual dikurangi dengan harga buku kendaraan. Kalau hasilnya positif, berarti merupakan laba penjualan. Kalau hasilnya negatif, berarti merupakan rugi penjualan. Nah, karena di sini hasilnya positif 1 juta, maka merupakan laba penjualan. Maka jurnalnya kalau laba itu berarti yang didebat kas senilai 6 juta. 6 juta itu senilai harga jualnya tadi ya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan senilai 7.500.000 yang dikredit ada kendaraan sesuai dengan harga perolehannya tadi 12.500.000. Nah, karena ini menghasilkan laba, berarti laba di sebelah kredit senilai 1 juta. Kemudian yang B, ketika kondisinya dijual dengan harga 5 juta, berarti harga jualnya 5 juta, ditulis dulu, harga perolehannya 12.500.000 dikurangi dengan penyusutan 7.500.000, maka diperoleh nilai buku kendaraan 5 juta. Nah, di sini harga jual dikurangi nilai buku kendaraan, hasilnya 0, karena 5 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 0, maka mengalami titik impas, tidak laba ya tidak rugi. Jadi, kasnya 5 juta, akumulasi depresiasi sepeda motornya 7.500.000, kemudian kreditnya sepeda motor 12.500.000. Yang C, kondisinya dijual dengan harga 4 juta. Sama perhitungannya. Jadi harga jual dulu ditulis 4 juta. Kemudian harga perolehannya tadi sama ya, 12.500.000. Kemudian dikurangi dengan penyusutannya 7.500.000. Diperoleh hasil 5 juta. Ini merupakan nilai buku kendaraannya. Kemudian harga jual dikurangi nilai buku, ini diperoleh hasil negatif 1 juta. Tadi seperti yang saya katakan, kalau misalnya negatif berarti merupakan rugi penjualan. Nah, kalau rugi berarti di sebelah debet. Jadi jurnalnya kas di debet 4 juta, akumulasi depresiasi sepeda motor di debet 7.500.000, rugi penjualan sepeda motor di debet 1 juta. Kemudian yang dikredit ini ada sepeda motor senilai harga perolehannya 12.500.000.
Kemudian, ini contoh soal pertukaran aset tetap yang sejenis. Nah, di sini ada sebuah perusahaan menukarkan truk A dengan merek baru truk B yang sejenis. Harga perolehan truk A itu 10 juta dan akumulasi penyusutannya itu 4 juta. Kemudian truk B harga pasarnya 25 juta. Nah, di sini kalian disuruh menghitung apakah menghasilkan rugi atau laba pertukaran. Jika kondisinya huruf A itu menambah uang tunai 20 juta. Sedangkan huruf B itu menambah uang tunai 17 juta. Jadi di sini tidak hanya menukar saja, tetapi perusahaan juga menambah sejumlah uang. Nah, untuk penyelesaiannya yang A dulu, ini tambahan uang tunainya 20 juta. Berarti ditulis dulu yang atas sendiri itu harga beli truk baru. Tadi harga belinya berapa? 25 juta. Kemudian harga truk lamanya 10 juta. Nah, di sini jangan lupa yang namanya lama itu biasanya ada penyusutannya. Maka dikurangi 4 juta. Diperoleh hasil nilai buku 6 juta. Kemudian harga beli dikurangi nilai buku truk lama, diperoleh selisih nilai buku senilai 19 juta. Jangan lupa selain menukar, tetapi perusahaan juga menambah sejumlah uang tunai 20 juta. Nah, karena selisih nilai buku dikurangi tambahan uang tunai, itu hasilnya minus 1 juta, berarti merupakan rugi pertukaran. Jurnalnya berarti yang didebet truk baru 25 juta, yang akumulasi penyusutan truk didebet 4 juta, rugi pertukaran truk didebet 1 juta, truk lama dikredit 10 juta, kasnya dikredit 20 juta, ini senilai tambahan uang tunai tadi ya. Kemudian yang B, dengan kondisi perusahaan menambah uang tunai senilai 17 juta. Nah, sama perhitungannya, harga beli truk baru ditulis dulu yang di atas 25 juta. Kemudian harga truk lamanya itu 10 juta. Jangan lupa ada penyusutan, maka dikurangi 4 juta. Diperoleh nilai buku 6 juta. Nah, di sini selisih nilai bukunya 19 juta. Nah, untuk tambahan uang tunainya 17 juta dikurangi. Nah, karena hasilnya positif, maka merupakan laba pertukaran truk. Nah, di sini ada keterangannya. Karena dalam pertukaran aktiva tetap satu jenis itu tidak mengakui adanya laba, maka diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan truk baru. Jadi harga perolehan truk barunya tadi berapa? 25 juta kan? Nah, tadi di perhitungan dikurangi dengan laba 2 juta, maka 23 juta. Jadi jurnalnya truk barunya bukan 25 juta, melainkan 23 juta. Itu didebet ya. Kemudian akumulasi penyusutan truk juga didebet senilai 4 juta. Kemudian truk lama dikredit senilai harga perolehannya 10 juta. Kemudian kas dikredit senilai 17 juta senilai tambahan uang tunai. Kemudian tadi kita membahas pertukaran aset tetap yang sejenis. Gimana kalau misalnya pertukaran aset tetapnya itu tidak sejenis? Nah, maka di sini ada contoh soal sebuah truk dengan harga perolehan 100 juta telah disusutkan senilai 70 juta. Pada tanggal 5 Juni 2020 ditukar dengan bus dengan harga 150 juta. Nah, di sini kalian disuruh membuat jurnalnya jika ada beberapa kondisi. Yang A, perusahaan menambah uang tunai 130 juta. Yang B, perusahaan menambah uang tunai senilai 115 juta. Oke, kita selesaikan yang A dulu ya.
Berarti harga beli busnya ditulis dulu 150 juta. Kemudian harga beli truk 100 juta. Jangan lupa ada penyusutannya, maka dikurangi 70 juta. Ketemu nilai buku truk 30 juta. Kemudian selisih nilai buku, harga beli dikurangi nilai buku, ketemunya 120 juta. Jangan lupa, selain menukar, perusahaan juga menambah sejumlah uang tunai. Tambahannya tadi berapa? 130 juta. Maka karena hasilnya negatif merupakan rugi pertukaran. Kalau rugi tadi berarti di sebelah debit. Jadi bus itu didebet 150 juta. Akumulasi penyusutan truk didebet 70 juta. Rugi pertukaran didebet 10 juta. Kemudian yang dikredit ada truk 100 juta, kas 130 juta. Kemudian yang B, perhitungan tambahan uang tunai 115 juta. Ini ditulis dulu sama ya. Harga beli bus 150 juta. Harga beli truknya 100 juta. Kemudian dikurangi dengan penyusutan 70 juta. Diperoleh nilai buku truk 30 juta. Kemudian dikurangi, ketemu selisih nilai buku 120 juta. Tadi tambahan uang tunainya berapa? 115 juta. Jadi tinggal dikurangin aja. Nah, karena di sini hasilnya positif, jadi ini merupakan laba pertukaran. Kalau misalnya yang tidak sejenis, berarti labanya dicantumkan. Kalau laba di sebelah kredit. Jadi bus didebet 150 juta. Akumulasi penyusutan truk didebet 70 juta. Truk dikredit 100 juta. Kasnya dikredit 115 juta. Laba pertukaran dikredit 5 juta. Oke. Karena materinya sudah selesai, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.